Halo sahabat aktif, jumpa lagi dengan gua di vlog Bang K. Minggu kemarin gua udah cerita sedikit mengenai gimana nih race-race di akhir tahun 2020 ini nih, dengan segala pandemik dan semua yang terjadi di awal tahun lah. Masih ada 6 bulan tersisa, dan salah satu race yang gua sempat bahas di konten tersebut adalah mengenai Jakarta Marathon. Dan di minggu ini adalah minggu pertama gua menjalani training plan untuk mengikuti Jakarta Marathon. Training plan Jakarta Marathon. Bukannya kemarin bilangnya nggak ikut. Tunggu dulu. Gue nggak pernah bilang nggak ikut. Makanya nonton tuh konten gue yang sebelumnya mengenai race di akhir tahun 2020. Jadi sekarang gue akan lebih ngebahas mengenai apa sih training plan, gimana sih cara bikin training plan, apa bedanya training dengan dan tanpa coach. Let's go! Woi Bangke, pertama gue akan share mengenai apa sih training plan, atau secara umum training plan itu ceritanya apa sih. Jadi yang pasti training plan sesuai dengan terjemahannya adalah planning untuk kita melakukan training menuju ke satu event, typically biasanya race. Jadi dulu itu ya training plan untuk ikut Jakarta Marathon, training plan untuk ikut Bali Marathon, training plan untuk Borobudur Marathon dan sebagainya. Jadi selalu itu ada rentang waktu dan goal dari satu event yang akan dituju, dan dari situlah kita akan hitung mundur untuk melakukan training plan. Pada umumnya training plan itu memiliki durasi 12 sampai 16 minggu. Jadi sekitar 3 sampai 4 bulan ya. Kapan kita menambah 4 minggu dari training plan 12 bulan adalah apabila kita memerlukan waktu tambahan untuk melakukan apa yang disebut dengan building base. Jadi misalnya karena selama ini kita hanya lari-lari untuk menjaga kesehatan, karena kita misalnya mau more kompetitif ke target training plan-nya, kita akan men-spare tuh 4 minggu untuk membuilding base. Di situ kita akan mulai nambah volume lari sedikit demi sedikit, melakukan strength training dan lain sebagainya. Baru kita masuk di 12 minggu latihan intinya. Jadi tipikalnya itu 12 ke 16. Jadi untuk Jakarta Marathon sekarang gue membudgetkan 16 minggu ya, ke tanggal 25 Oktober di training plan gue ini. Sebagai disclaimer, training plan yang akan gue share di sini adalah training plan yang gue buat berdasarkan referensi yang gue baca dan sudah proven untuk versi gue, untuk gue ikutin dan gue jalankan untuk melakukan race di beberapa half marathon dan full marathon seperti Bali salah satunya. Jadi sahabat aktif bisa memiliki training plan yang berbeda dengan apa yang akan gue jelasin atau apa yang gue share saat ini, karena bagi gue training plan itu seharusnya memang di customize, dibuat, dibangun itu berdasarkan dengan kebiasaan lari kita, berdasarkan dengan kondisi kita, kemampuan kita. Jadi menurut gue nggak bisa kalau sahabat aktif tuh mendownload training plan full marathon, training plan 16 minggu, download, lakukan. Bisa-bisa itu mungkin training plannya Kipchoge yang sahabat aktif ikutin ya, babak belur, atau training plannya atlet. Nah, bagi gua training plan itu memang harus di-develop ya, either oleh diri kita atau orang yang memahami kita, orang yang pernah olahraga bareng dengan kita, lari dengan kita, dan ya at least pendekatannya itu untuk membuat training plan itu harus ada pembicaraan, diskusi. Biasanya kalau gua harus mendevelop training plan, itu pasti komitmen yang akan gua tanya adalah berapa kali seminggu latihan yang akan di-expect oleh temen gua. Bicara mengenai training plan, dalam versi gua, typical training yang biasanya gue akan masukkan adalah pastinya harus ada long run, harus ada strength training sebagai cross training juga, karena ya kadang-kadang 12 ke 16 minggu itu kan waktu yang panjang ya. Kalau misalnya diisi dengan lari ya, even secara sport science juga ya nggak pas juga kalau kita mau menge-achieve suatu target lari itu kita achieve hanya dengan berlari aja. Pasti kita perlu strength training, penguatan core, otot-otot kaki, otot tangan. Nah, itu akan kita masukkan di dalam regime dari training plan-nya itu sendiri. Kalau di normal days, gue akan masukkan juga yang pasti adalah speed work seperti interval atau fartlek atau hill repeat. Itu kira-kira komposisi dari satu training plan, dan itu dimasukkan biasanya dalam hitungan per 1 minggu atau per 2 minggu. Sehingga latihannya akan bervariasi dan juga akan membentuk keseluruhan antara pernapasan, otot, core, dan juga mental kita dalam melakukan lari menuju target training plan yang kita inginkan. Karena ini adalah training di masa pandemi, yang gue pribadi juga saat ini dengan kondisi gue saat ini di lingkungan sekitar gue, yang akan challenging adalah bagaimana nantinya gue harus melakukan long run, tentunya big run. Jadi kalau gue nanti akan aim ke 42 km di Jakmar,
big run gue akan berkisar di 30 sampai 36 kilo. Gue masih taruh itu di dalam training plan gue. Nanti mungkin akan gue pikirkan bagaimana melakukannya. Oh ya, gue harus jelasin juga. Jadi tujuan nanti kalaupun gue akan lari di Jaqmar, itu bukan untuk mem-crush specific personal best atau apa. Tapi ya, again, mempertimbangkan kondisi saat ini, bisa enjoy nantinya lari maraton 42 km itu sudah seru banget lah. At least gue bisa meng-aim untuk bisa lari 42 km full maraton dengan enjoy. Jadi lu udah punya training plan. Apa bedanya lu jalanin training plan itu dengan coach dan tanpa coach? Dalam opini gue, kalau lu menjalankan training plan tanpa coach, beberapa kelebihannya adalah satu, lu akan memiliki freedom mungkin untuk memodifikasi training plan lu bisa lakukan di rumah lu sendiri. Lu nggak perlu bergantung dengan orang, menunggu coach lu ketemu. Apalagi di saat seperti ini, mungkin dengan berinteraksi dengan orang luar, ya mungkin hal yang ya beberapa orang sudah bisa menerima, tapi mungkin beberapa orang belum bisa menerima. Itu dia kira-kira kelebihan kalau lu harus training sendiri. Nah kan kalau misalnya lu bisa training dengan coach untuk melakukan jalankan training plan lu, ya kelebihannya adalah yang jelas seorang coach akan sangat membantu kita untuk meng-oversight, untuk melihat posisi kita berlari, kemudian apakah target lari kita ini sudah sesuai, apakah porsi lari perlu ditambah. Karena kalau lu berlatih dengan menggunakan training plan yang dikawal oleh coach, otomatis dia akan bisa melakukan modifikasi-modifikasi nih. Kalau misalnya latihannya terlalu longgar atau mungkin malah berlebihan, coach akan selalu menyesuaikan sehingga porsi yang sahabat aktif dapatkan akan sesuai dengan target yang akan dicapai. Yap, itu aja sharing dari gua mengenai training plan. Silakan sahabat aktif boleh share di kolom komen di bawah. Apakah punya training plan? Mungkin punya pendekatan yang berbeda dalam mendevelop training plan, atau mau men-share training plan yang pernah sahabat aktif lakukan. Bagaimana pengalamannya? Silakan share di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa klik like dan subscribe, serta share konten bermanfaat ini sehingga gue juga makin bersemangat untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan peace out.